Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita segala taat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa kana Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu idza hadara al-qabra yabki hatta tabtalla lihyatuhu faqila lahu innaka tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki hadha al-buka faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Diceritakan Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau idza hadara al-qabra yabki, apabila menghadiri pemakaman dan melihat akan lubang kubur, beliau pun menangis. Hatta tabtalla lihyatu, sampai-sampai janggut beliau basah dengan air mata. Faqila lahu, lalu ditanya pada Sayyidina Uthman, innaka tadhkurul jannata wan nar fala tabki hadzal buka. Wahai Uthman, sesungguhnya pian itu mengingat surga, mengingat neraka, tapi kada pernah nangis dengan tangisan semacam ini. Sahabat lain bertakun. Pian Sayyidina Uthman rancak mendengar dari Rasulullah tentang surga, tentang neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka. Kada suah pian menangis nang jingkar kayak ini. Tapi ketika pian melihat kubur, pian menangis jingkar. Kenapa? Faqala, dijawab oleh Sayyidina Uthman, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya jar Sayyidina Uthman, aku pernah mendengar Rasulullah itu menyampaikan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu, ujar Rasulullah, rumah pertama atau singgahan pertama dari sekian banyak singgahan-singgahan di akhirat. Fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila orang yang masuk kubur selamat dari siksa kubur, maka ketika ia dibangkitkan kubur melalui tahapan-tahapan akhirat berikutnya, maka tahapan-tahapan berikutnya akan jauh lebih mudah. Wa in lam yanju minhu, tetapi jika seseorang di awal singgahan yaitu kubur kada selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang akan inya lewati setelah dibangkitkan dari kubur
akan jauh lebih ngeri, lebih dahsyat lagi, ujar Nabi. Oleh karena ini Sayyidina Utsman menangis jingkar ketika melihat lubang kubur. Melihat langsung lubang kubur, menangis Sayyidina Utsman. Ujar Sidin, karena aku mendengar Nabi menyampaikan seseorang yang masuk kubur selamat karena amal soleh, baik, taubat, istighfar, selamat inya dikubur, setelah inya dibangkitkan, artinya nang berikutnya nang akan inya lalui akan jauh lebih mudah. Hisab, mahsyar, mizan, apapun level berikutnya yang akan dimintai tanggung jawaban kepada inya, apapun yang akan inya lewati setelah dibangkitkan dari kubur, aisaru minhu, akan lebih nyaman, ujar Nabi. Kalau selamat dikubur, penentunya dikubur. Tapi kalau sudah dikubur inya tersiksa, di dalam kubur inya ada selamat, bebaya ditinggalkan orang yang menguburkan dan para pelayat, langsung lenyap dapat para malaikat, dikubur ajanya langsung gaya itu, fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelah dari siksa kubur, yaitu setelah dibangkitkan kiamat, asyad minhu, lebih dahsyat lagi siksanya. Mengingat inilah lalu Sayyidina Utsman menangis melihat kubur. Kayak apa nasibku, maksud Sayyidina Utsman, selamat kada di lubang nih kan. Selamat kada di lubang semacam ini kan. Jangan malah ketika kita melihat kubur santai itu. Mohon maaf, kadang sebagian ketika ulun umpat hadir pemakaman, umpat hadir melayat, ada jenazah dimakamkan karena mungkin kerabat atau kenal ulun umpat melayat. Kada sedikit orang-orang yang umpat menggiring sampai ke liang lahat, asyik bepandiran hal-hal kada perlu. Ada yang takurihingan tatawaan, ada yang dengan santainya menghisap rokok sampai 4 batang habis. Ada yang duduk di kuburan orang sambil takurihing baudak HP. Nah ini pertanyaan kita, inya ini kada berpikirkah suatu saat inya pun akan diperlakukan yang sama, masuk kubur kayak itu juga. Orang soleh bahari itu ada yang bahkan ketika umpat memakamkan jenazah di kubur 3 harian tuh kada nafsu makan. 3 harian tuh kada nafsu makan. Kenapa? Nang dipikirkan kayak apa aku dikubur, bagaimana nasibku kena, kayak apa kawanku nang dikubur tuh selamat kada, dan aku pun akan bernasib yang sama. 3 harian lebih itu kada nafsu makan. Kita mah kayak apa? Bebaya tuntung malayat, bebaya tuntung manalkin, singgah di warung 3 piring. Ya. Bebaya tuntung melayat jenazah, melihat inya dimasukkan di kubur, asik pulang dengan kegiatan hura-hura kita, nang baramian-baramian, nang tatawaan-tatawaan. Nah ini tanda bahwa kita ini seakan-akan lawas lagi di dunia. Ini yang disebut tulul amal, panjang angan-angan, nang sudah pernah kita bahas. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, inna lil qabri daghtatan walau naja ahadun minha la naja Sa'd ibn Mu'adz wa huwa alladhi ihtazza li mautihi arsyur rahman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki daghtatan, himpitan. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, menghimpit, menggapit. Walau naja ahadun minha la naja Sa'ad ibn Mu'adz.
Seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, maka yang akan selamat pertama kali adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang luar biasa, yang bahkan ihtazza li mautihi arsyur rahman. Arsy itu bergoyang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Sesungguhnya kubur itu ada himpitan, jar Nabi. Kayak apa maksud himpitan tadi? Siapapun pian, ulun, siapapun lakian, binian akan merasakan setelah mati dongtoh, himpitan kubur, dikapit, dijepit kita oleh kubur tuh. Mungkin bisa pian bayangkan ketika pian hidup, ketika pian dikapit oleh sesuatu yang berat, kayak apa rasanya? Pian berabah tuh, ditindihi orang bahasa puluh, kayak apa rasanya di bawah? Itu ngarannya dongtoh, himpitan. Kubur tuh ada, ujar Nabi, himpitan semacam itu. Sakitnya minta ampun. Seandainya ada yang bakal selamat dari himpitan itu, maka yang pertama selamat Sa'ad bin Mu'adz, ya Nabi. Artinya kebanyakan dan umumnya kadang-kadang selamat dari himpitan itu. Pasti kena himpitan itu. Sesoleh apapun. Sampai sahabat Nabi sekelas Sa'ad bin Mu'adz dia kada selamat dari himpitan itu. Padahal Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat yang ketika meninggal arsy itu bergoyang, ya Nabi. Merasakan sedihnya Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Artinya apa? Kedudukan Sa'ad itu tinggi sudah di sisi Allah. Ya tetap dapat dongtoh himpitan kubur. Kita nih kadusa himpitan kubur, berdiam di ruang sempit aja kada tahan berjam-jam. Kadusa nang dihimpit tak kapit, berada di WC nih, nang sempit benar, bebayanya lintuhut kiri kanan santuk dinding. Padahal merasa pian WC nang lintuhut kiri kanan ini santuk dinding. Itu biasanya dilanggar-langgar di desa-desa ada nang gitu. Kada tahan lawas kita. Belum tungtung selesai kita mahajan, keluar kita mau. Itu himpitan nang bangunan nang kita sebenarnya kada tepres masih awak. Frustasi kita, stres. Kubur lebih dahsyat pada itu. Beratan merasa nih. Makanya kada gegampangan menceritakan kubur itu. Dan beratan ingatakan ulun, pian, siapapun melalui apa yang dibaca nih kan. Mudahan diselamatkan sabaratan. Wa yuqalu inna aktsara adzabil qabri min thalathati asya. Dikatakan oleh ulama sesungguhnya paling banyaknya sebab siksa kubur itu dari 3 perkara. Penyebab seseorang disiksa di kubur tuh paling banyaknya gara-gara 3 perkara gitu. Yang pertama al-ghibatu, gibah, memandir orang lain yang dimana orang nang dipandir kada ada di tempat. Yang seandainya apa nang dipandirakan didengar oleh orang nang dipandirakan, inya sarik. Itu artinya gibah. A lawan B memandirakan C, C-nya kan ada. Ikam tahulah B ujar A. C itu amun bakantut bau benar. Seandainya pemandiran itu didengar oleh C, C keberatan, gibah jatuh. Itu simpelnya contoh gibah. Dan wah ini gibah modern, bukan cuma pemuntungan. Di chatting pun kadang terjadi penggibahan. Di grup WA orangnya keluar grup kedada dipandirakan, itu tahulah kawan kita yang keluar tadi banyak hutang, inya tuh semalam kayak ini kayak itu yang seandainya orang yang keluar grup tadi tahu pemandiran tuh nyasarik gibah jatuhnya. Nah ini satu dari 3 sebab utamanya orang disiksa di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan gibah itu istilah agama. Istilah wah ini macam-macam sebutannya. Gosip. Tiada hari tanpa gosip jerhan. Saking rusaknya.
Dijadikan hobi memandir orang. Dan ghibah itu dosanya bukan cuma pelaku, bukan pemandir aja. Yang mendengar syarikun fil itsmi, dapat dosa yang sama. Naudzubillah. Yang kedua, an-namimatu. Sebab orang disiksa di kubur paling banyaknya yang kedua namimah. Ma'adu domba. Kayak apa ma'adu domba? Awalnya ghibah. A dan B memandir C. A yang memandirakan si C. B mendengar. Setelah itu B ini menyampaikan kepada C. C, A menyambati kamu ini. Apa yang terjadi? C tapahwal lawan A besarik-sarikan. B itu namam posisinya, tukang adu domba. Ketat dalam bahasa Arab yang lain. Tukang adu domba. Awal mulanya gibah. A ini menggibah C. B ini mendengar. Tapi B ini jahat juga disampaikan ke C. Kamu tahulah, jangan berkisah lah. Ya kayak itu kadang. Awal mula pemandiran buruk tuh, nih kamu jangan nak kisahkan. Pada bahasa puluh kakak itu diawali pandirannya. Jangan berkisah aja. Itu A semalam menyambati kamu. Jangan kamu sampaikan ke si A. Kada bataha. Langsung C itu melabrak A. Akhirnya bahwa C lawan A. Pelaku namimah B jadi. Itu awal mulanya kebanyakan namimah. Ma'adu domba. Bahasa kita Indonesia aja adu domba. Pakai istilah binatang domba. Ada adu manusia, itu sama aja. Yang ketiga, ini paling penting nih. Sebab orang paling banyak disiksa di kubur. Yang ketiga, qillatut tahaffudhi minal baul. Kada menjaga, kada memperhatikan bujur kebersihan sisa air kencing. Kada memperhatikan sisa banyu kami. Ini paling gananya sebab orang disiksa di kubur. Terutama siapa? Lakian. Adalah binian bakal bebarang. Tiba-tiba tiang listrik jadi korban gara-gara binian adalah. Ada. Adalah binian mengambil lubang sambut. Ada. Pelakunya lakian rata-rata. Adalah binian bakal berdiri. Ada. Adakah binian? Ada. Lakian bakal berdiri. Adalah yang bakal beberang kadang. Pohon urang dikamihi, pagar urang kalau kepepet kada tahan lagi, malam-malam orang kadadaan. Siapa pelakunya? Lakian. Kalau binian tahaninya. Qillatut tahaffud minal baul. Kada memperhatikan, kada menjaga kebersihan air kencing. Artinya bahasa lain, kada bisa bujur-bujur istinja. Bebarang bakami. Setelah bakami cur ketek 2 kali dibasuh kada langsung dibuat kembali ke sempak celana dalam. Najis itu ada sisanya di batang tuh. Lalu baudu sembahyangnya kada sah sembahyang dia. Kenapa? Belum dihilangkan najis sisa di batang ujung bian itu, air kencing. Itu contoh orang yang kada menjaga air kencingnya. Contoh lain, kami bebarang walau dalam WC. WC zaman wahibi, pian tahu. Yang pian jajak itu, tempat WC itu, apa bahasanya itu? Korset lah. Kloset itu terbuat dari keramik. Sebagian ada yang cor warak. Sama aja, benda padat. Itu sifatnya, kalau banyu itu tertumpah dengan jarak sekian puluh sentimeter jaraknya,
Karena keramik, apalagi kami itu ada daya dorongnya, bukan sekedar tumpah wara, gravitasi yang menarik, tapi ada daya dorongnya di batang pian. Karena keramik, kecipratan nggak ada? Kecipratan nggak ada? Itu pun orang yang kadang memperhatikan cipratan banyu kami, termasuk orang yang paling akan disiksa di kubur. Hati-hati, jangan bebarang lakian aja. Diolahkan Allah Ta'ala batang itu supaya nyaman, marahkan. Sudah tahu tuh ada banyunya tuh nang bulatnya tuh nang ada banyu tertampung. Arahkan ke situ. Itu akan mengurangi cipratan. Banyu bertamu banyu, cair bertamu cairnya kurang. Ini yang dikamiakan di dinding-dindingnya nah diarahkan mode pemadam. Kepintaran. Karena batis, karena jari, karena selawar, mana selawar lepis. Selawar lepis biasanya lakian koler mencabut total tuh koler, bagami. Di ulur wara, iyalah lakian. Mengaku bian. Itu kecipratan banyu kami di bawah sembahyang, di bawah berkegiatan agama, najis. Nah ini sebab orang paling banyak disiksa di kubur. Jangan bebarang lagi bakami. Bagaimana Bib kalau kepepet ulun supir aja ada nambah takun. Supir kada tahan lagi anak bakami kayak apa? Makanya bersedia tisu di mana-mana. Andak di mobil tisu. Bakami pinggir jalan oke. Setelah bakami tisui dahulu. Tisui lapis hanya andak celana dalam. Apabila wayah bertemu saya basuh. Tisu aja na najis, buang tisunya basuh kemaluan dian. Sempak aman dari najis. Paham gak? Itu kalau kepepet jangan dibiasakan juga. Janganlah kepepet kedatangan lagi sudah sing kepek aja. Hati-hati. Ini sebab ketiga ajar Imam Haddad tadi seseorang disiksa dalam kubur. Wafil hadis di riwayat lain nang secara khusus Nabi menyebut amatu adabil qabri minal baul. Umumnya siksa kubur itu minal baul, min sababiyah, sabab air kencing. Dengarkan. Tapi binian dengarkan juga, binian nang bahapa juga bebarang bakami sama aja. Dijaga juga binian ay. Bakami itu jangan sembarangan. Cipratannya perhatikan, basuh secara seksama. Kalau pian menduga kecipratan ke kiri kanan di kloset, siram berataan sampai yakin masuk air siramannya entah itu ke dalam lubang klosetnya atau ke dalam lubang pembuangan banyu nang di sebelah kloset. Artinya siram secara menyeluruh imbat tutung bekami, itu lebih aman. Orang lain yang bekami selanjutnya ini aman dari najis, jangan pian kada bertanggung jawab. Apalagi WC umum tuh, lakiannya. WC orang juga, sarah kue bebarang, kami. Itu sebab utama orang disiksa di kubur, hati-hati. Amatu adabil qabri minal baul. Umumnya orang disiksa di kubur gara-gara air kencing. Begitu pula wa hadithur rajulaini alladaini sami'ahuma sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani fi qabrayhima. Wa amara bi jaridatin minan nakhli faju'ilat ala qabrayhima wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata rabbataini wa annahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastabri'u minal baul. Kemudian ada hadis lain ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dua orang laki-laki. Hadis tentang dua orang laki-laki yang Rasulullah mendengar suara mereka dalam kubur lagi disiksa. Jadi riwayatnya itu Nabi lagi berjalan lawan sahabat, melewati ada dua kuburan. Nabi mendengar dari dalam kubur siksaan yang pedih, merintih, menangis disiksa dua kubur ini. Lalu Nabi berucap, "Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir." Dua orang ini jar Nabi pada sahabat yang mendengar, ini disiksa gara-gara perkara yang kecil aja di dunia. Sepele. Tapi bala innahu lakabir. Tapi di sisi Allah yang sepele itu ganal dosanya. Amma ahaduhuma,
Salah satunya fakana yamshi bin namimah. Ini orang ketika di dunia ujar Nabi katujuh adu domba sehingga disiksa dalam kubur. Wa amal akhar, adapun kuburan kedua sebab disiksa fakana la yastanzihu min baulih. Karena semasa hidup kada pernah beberasih bujur dari air kencingnya, bebarang bakami bahasa kita. Akhirnya Nabi ambil pelepah korma yang masih basah, nah hanya ditatap. Nabi andak pelepah korma tadi di masing-masing kubur. Lalu Nabi berucap, mudah-mudahan sebab pelepah kurma yang masih hidup hanya ditatap ini menjadi sebab keringanan siksa kubur bagi mereka berdua. Madama rotbatain, selama dua pelepah yang aku letakkan ini selama masih hijau dan basah, belum mengering. Selama itu mudahan diringankan siksa di kubur, orang yang dikubur. Jadi Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau hanya ditatak, Nabi andak di masing-masing kubur. Bagaimana mekanismenya? Maksudnya adalah ketika pelepah kurma itu masih hijau berarti masih hidup. Dan ketika masih hidup masih bertasbih kepada Allah. Setiap makhluk hidup itu bertasbih pada Allah. Hanya saja kita kada paham bentuk tasbihnya. Mudahan dengan tasbihnya pelepah kurma hijau ini nang dikubur dapat ampunan, jar Nabi. Nabi yang mempraktekkan. Dan ini dalil kita ahlu sunnah wal jamaah ma'andaki kambang di atas kuburan. Kambang nang masih hijau. Tujuannya apa? Mudahan nang dikubur dapat keringanan siksa sebab tasbihnya kambang nang hidup nang diandak. Nah, jadi pian ketika menggali hal semacam itu harus tahu dasarnya. Intinya fokus di sini dua orang ini disiksa di kubur gara-gara pertama namimah, yang kedua kada bujur-bujur membersihi sisa banyu kami. Al-hadits wa huwa haditsun sahihun masyhur. Ini adalah hadits yang sahih dan terkenal, ujar Imamul Haddad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-isti'adzata min adabil qabri wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di malam Kamis berikutnya. Malam Kamis berikutnya insyaallah menjadi malam terakhir, malam penutup kegiatan majelis kita, dan insyaallah dilanjutkan kembali di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Jadi malam Kamis akan datang aktif majelis tetap, dan itu terakhir sebelum atau menjelang Ramadan. Dan insyaallah di esok malam Jumat kita bertepatan dengan waktu separuh bulan Sya'ban atau dikenal dengan sebutan nisfu Sya'ban. Sebagaimana tahun-tahun yang lewat kita di majelis mengadakan kegiatan membaca doa bersama dipimpin oleh ulun langsung dengan membaca Yasin 3 kali dan dengan niat-niat yang akan disebut ketika sebelum membaca Yasin. Dimulai sembahyang maghrib berjamaah di majelis lakian binia. Setelah sembahyang berjamaah maghrib sedikit baca wirid, kemudian ba'diyah maghrib, sholat awwabin, silakan masing-masing hanya lanjut doa bersama. Doa yang ulun pimpin dan diumpati oleh jamaah. Bagi siapa yang hendak ikut kegiatan baca doa nisfu Sya'ban bersama, silakan standby sebelum maghrib di majelis esok hari. Bawa mukena, biniannya, lakiannya, bawa kupiah, sejadah, dan jangan lupa bujur-bujur membasuh kamih dulu. Bagi yang lain yang hendak berkegiatan membaca doa nisfu Sya'ban di musola terdekatnya atau di masjid terdekatnya, silakan. Dan itu afdal juga menghibaki tempat-tempat pian masing-masing di dekat rumah-rumah pian. Kada ada unsur paksaan. Yang hendak berkegiatan di sini baca doa silakan, yang di lain silakan. Dan sekali lagi diingatkan, malam Kamis akan datang tetap majelis berkegiatan, dan itu penutupan sebelum Ramadan. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا درما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.